ChatGPT atau sebuah kependekan dari Chat Generative Pre-trained Transformer merupakan model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT didasarkan pada arsitektur GPT yang menggunakan teknologi berbasis transformer atau teknologi yang dapat memprediksi probabilitas perkataan atau kalimat yang akan muncul. ChatGPT berlatih pada dataset yang besar dan beragam, mencakup teks melalui berbagai sumber seperti jurnal, website, berita, dan masih banyak lagi. Selama pelatihan, model belajar untuk memahami tata bahasa, sintaksis, dan struktur teks, serta memahami pengetahuan umum dunia. ChatGPT khususnya digunakan sebagai chatbot, di mana pengguna manusia dapat berinteraksi dengan AI melalui teks. Model ini dirancang untuk memahami dan merespon permintaan, pertanyaan, dan juga pernyataan dari manusia secara alami dan informatif. Akhir-akhir ini ChatGPT memiliki peran yang sangat besar terhadap mahasiswa. ChatGPT digunakan sebagai alat untuk membantu mahasiswa dalam dunia perkuliahan seperti mengerjakan paper maupun tugas kuliah lainnya. Di balik itu semua, ChatGPT ketika digunakan dalam dunia perkuliahan tentu menuai pro dan kontra. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami melakukan diskusi dan wawancara mengenai penggunaan ChatGPT dalam lingkungan mahasiswa. Wawancara yang kami lakukan bertujuan untuk membahas mengenai dampak penggunaan ChatGPT dalam kehidupan akademik mahasiswa. Mengenal. Kenal ya? Ya. Oh, sangat kenal. Oh ya, kenal. Enggak. Pernah dengar tapi enggak tahu. Ya, Oh, kenal tapi belum pernah. Dampak positif sih, karena membantu banget untuk mengerjakan sesuatu. Kalau dampak sendiri, kalau menurutku itu tergantung penggunanya. Kalau misalnya ChatGPT ini digunakannya dengan konteks dia udah kepepet, menurutku nggak apa-apa. Kalau baik atau buruknya tergantung penggunanya. Kalau aku pikir sendiri ya, lebih banyak negatifnya sih, karena bikin anak itu jadi males buat kayak mikir. Ya padahal gampang kan kita untuk menalar sesuatu gitu, tapi kan kita kalau males ChatGPT aja deh gitu, jadi kan lebih banyak dampak negatifnya. Positif sih. Ya. Positif juga, tapi mungkin tergantung penggunaan dari masing-masing orangnya. Mau guna positif apakah negatif? Kalau menurut saya positif. Dari saya sendiri sebenarnya tergantung mas ya, tergantung yang memakainya tadi. Bilang positif atau juga bisa berdampak negatif, ini tergantung bagaimana cara penggunaannya. Kalau sepemahaman aku tergantung dari manusia itu, dari individu itu menggunakan gimana. Tapi kalau aku sendiri mungkin akan menggunakan itu secara positif. Pernah sih. Oh, sering? Sangat sering sekali. Pernah sekali 2 kali. Enggak. Ya, menggunakan. Aku sejauh ini belum pernah sih. Itu nggak bijak sih, karena kalau di Kompas itu bahasanya ChatGPT kan ketara banget ya, harusnya itu dibaca dulu, di paraphrase gitu. Nggak apa-apa, asalkan dibaca dulu sih. Kalau misalnya dia ngekopas tapi dia baca dulu, nah itu menurut nggak apa-apa. Kok dia bener-bener langsung nyari, ketemu langsung kopas, kayaknya nggak deh. Ya itu sebenarnya nggak valid ya sebenarnya datanya itu, karena kan harusnya kita saring-saring terlebih dahulu dari jawabannya ChatGPT, terus kita parafrase biar nggak sama persis dengan jawabannya bot. Boleh sih. Mungkin ya kurang benar sih ya. Apalagi kita mahasiswa kan, Iya. kayak harusnya tahu gitu loh mana yang benar, mana yang enggak. Apalagi Kompas gitu kan nggak boleh dengan tanpa izin. Menurutku sih salah ya, karena kalau semisal dengan cara seperti itu cari jawaban di ChatGPT terus langsung dikopas secara sepenuhnya tanpa dikasih pembaruan atau pergantian kata, itu menurutku sia-sia kuliah gitu. Kalau kayak gitu sih jatuhnya kayak malas mikir jatuhnya. Jadi ya bisa aja kita minta topik A gitu, mungkin yang keluar di awalnya bener A, tapi masuk akhirnya ke B, ke C, ke D, dan akhirnya nggak sesuai gitu. Ini di sini. Oke.
dari segi kalian misalkan dari manusia-manusia ini menggunakan secara negatif aja itu udah dampaknya nggak bagus buat mereka gitu kan. Apalagi tentang kayak itu hitungannya mencontek gitu, hitungannya kayak butuh jawaban dari AI, butuh jawaban dari komputer kayak gitu tuh udah nggak bisa nggak bisa memberikan dampak positif bagi mereka, terutama bagi perkembangan sosialisasi atau kayak ilmu yang mereka dapatkan. Jadi nggak ada impactnya buat mereka sendiri gitu kalau mau menuntut ilmu kayak gitu sih, jadi negatif. Kayaknya sih harus sih, biar tugas itu kan gunanya kan biar dapat ilmunya ya, biar mahasiswanya itu biar dapat ilmunya itu loh, biar gak kopas aja. Kalau suatu aturan menurutku enggak, soalnya menurutku ChatGPT itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak itu hak semua orang dan kayak bebas, semua orang bisa pakai bebas. Jadi menurutku lebih ke diri masing-masing sih sebenarnya, kesadaran masing-masing tentang ChatGPT. Sanksi sih enggak ya, tapi kalau aturan mungkin iya. Jadi misal untuk kita buat sebuah paper atau ataupun skripsi itu yang kita nggak boleh pakai itu. Ya harusnya ada aturannya. Jadi orang itu nggak gampang ngambil tanpa izin gitu. Kalau menurutku enggak sih, yang penting digunakan yang benar aja. Nggak perlu sih Mas, ya balik lagi ke pribadinya masing-masing bagaimana cara kita menggunakannya. Kesimpulannya, secara umum, baik atau buruk dampak dari penggunaan ChatGPT sendiri tergantung dari tujuan penggunanya. Melalui wawancara yang kelompok kami telah lakukan, narasumber menganggap bahwa penggunaan ChatGPT bisa dimanfaatkan untuk mencari inspirasi dan memahami suatu hal. Namun penggunaan ChatGPT sendiri bisa disalahgunakan jika melakukan plagiasi dan terlalu bergantung pada AI ini. Sebagai akademisi, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa untuk bersikap bijak dalam mencari ilmu. Sampai berdiri terus. Oh, lagi.